Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Masih semangat hari ini? Masih. Coba sebelum kita mulai Bapak pengen tes semangatnya nih. Tepuk semangat. Kita mulai kegiatan kita ini diawali dengan baca doa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa KM maju ke depan. Ya. Anak soleh siap, duduk sopan siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM sudah memimpin doa hari ini. Sebelum lanjut, Bapak mau absen terlebih dahulu. Coba, ada yang gak masuk nggak hari ini? Masuk semua? Coba Bapak tes nih. Kelompok 1 masuk semua? Oke, lengkap ya anggotanya ya. Kelompok 2 anggotanya lengkap? Kelompok 3 anggotanya lengkap? Kalau lengkap berarti tandanya masuk semua. Nah, baca doa sudah, absen sudah. Bapak ingin meningkatkan semangat kalian dan jiwa patriotis, jiwa nasionalisme kalian dengan menyanyikan lagu Indonesia. Ya, coba semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Di
Coba sebelum kita mulai, Bapak pengen mengulas materi yang sebelumnya. Di pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar membuat replika tangan. Masih ingat? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi rangka, sendi, dan otot. Coba Bapak mau tanya nih, kenapa tubuh kita bergerak? Apa yang membuat tubuh kita bergerak? Karena ada tulang. Selain tulang, karena ada apa lagi? Otot. Ada sendi. Ya. Contoh, misalkan kalian lagi berolahraga. Di situ terdapat otot yang menggerakkan tubuh kita. Nah, itu salah satu materi yang akan kita bahas, ya. Pertanyaan pemantik nih. Yang pertama, kenapa tubuh kita dapat bergerak? Karena ada otot, karena ada tulang, ada sendi. Yang membuat kita bergerak dan tidak jatuh seperti boneka karena ada 3 komponen tadi, yaitu tulang, sendi, dan otot. Yang berikutnya ada tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi kalian harus tahu nih tujuan belajar kalian hari ini apa, ya. Yang pertama, setelah kalian belajar, Bapak harapkan kalian dapat mengenal kerangka, sendi, dan otot beserta fungsinya, ya. Yang selanjutnya, kalian bisa mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh, dan juga ada beberapa jenis sendi dan beberapa jenis otot, ya. Diharapkan setelah belajar hari ini kalian paham, karena kalian sudah tahu tujuan belajar itu yang ingin dicapai apa. Yang ketiga, kalian nanti setelah belajar, di akhir pembelajaran kalian akan mendemonstrasikan atau menjelaskan maju ke depan beserta kelompoknya, menjelaskan bagaimana kerangka, sendi, dan otot beserta fungsinya, beserta bagaimana cara menjaga agar melindungi otot, melindungi kerangka, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, udah tahu tujuan belajarnya, ya. Sekarang ini gambar apa? Kerangka. Apa itu kerangka? Nih, penjelasannya adalah kerangka yaitu struktur internal keras yang membentuk rangka tubuh manusia. Kalian boleh mencatat di buku yang penting-pentingnya, ya, sambil menyimak penjelasan dari Bapak. Kerangka berfungsi sebagai penopang utama yang memberikan bentuk tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kerangka juga berperan penting dalam produksi sel darah dan menyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Kerangka juga terdapat 206 tulang yang saling berhubung atau saling terhubung, ya. Yang selanjutnya, pembagian kerangka. Coba lihat di anggota tubuh kalian. Kira-kira ada beberapa bagian dalam kerangka tubuh kalian. Ada kerangka kepala, badan, tangan, ya. Secara umum kerangka manusia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kerangka aksial. Tuh, lihat gambarnya jelas nggak yang di sebelah sana? Gambarnya di sini ada kerangka kepala sampai ke anggota badan. Itu adalah kerangka aksial. Kerangka aksial itu bagian tengah tubuh, terdiri dari 80 tulang. Bagian ini berfungsi melindungi organ-organ vital dari kepala, dada, dan tulang punggung. Itu adalah yang pertama, kerangka aksial. Yang kedua ada kerangka apendikular. Lihat di sini ada gambar apa ini? Tulang apa? Kerangka kaki. Yang ini kerangka
yang berhubungan dengan pergerakan, seperti rangka kaki dan rangka tangan. Terdiri dari 126 tulang yang membentuk anggota gerak. Selanjutnya ada nama-nama tulang pada kerangka manusia. Coba Bapak mau tanya nih, yang mulai dari atas dulu nih ya. Yang pertama ada kerangka dahi. Perhatikan, kelihatan jelas kan yang paling belakang? Dahi di mana dahi? Di kepala bagian depan. Itu ada yang pertama tulang dahi. Yang selanjutnya ada tulang mata. Coba kalian tunjuk di anggota tubuh kalian masing-masing. Ada tulang mata di sebelah mana? Jangan tunjuknya di sini ya. Ini telinga. Sini nih, kelopak mata, tulang mata. Yang selanjutnya ada tulang hidung. Coba tunjuk bagian tulang hidung kalian, ada enggak? Yang keras. Kalau yang di depan ini masih dagingnya tuh. Kalau tulang hidungnya agak ke dalam sedikit. Yang berikutnya ada tulang rahang atas. Rahang atas ini. Nih, rahang atas. Dan selanjutnya ada tulang rahang bawah. Rahang bawah. Tuh. Ya. Lanjut, makin ke bawah ada tulang leher. Yang berikutnya ada tulang selangkah. Nih, sini. Selangkah. Terus ada tulang belikat di bagian belikat. Terus ada tulang dada di depan nih, tengah-tengah ya, tulang dada. Yang berikutnya ada tulang rusuk. Kalau kalian kemarin pas kegiatan kurban pasti pernah lihat kan kambing yang paling enak itu bagian rusuknya tuh ya. Itu contoh kerangka kambing. Kalau kerangka manusia pasti yang aslinya kalian belum pernah lihat ya. Ini hanya gambar ilustrasinya. Yang selanjutnya ada tulang belakang tuh. Ini dalaman manusia seperti itu contohnya. Yang berikutnya bagian tangan. Coba perhatikan tangan kalian kan? Tuh. Di bagian pertama yang bagian atas itu adalah tulang lengan atas. Ya, nih lengan atas. Makin ke bawah ada tulang pengupil. Tulang pengupil itu dari sini. Nih, tulang pengupil. Ya. Yang selanjutnya ada tulang hasta. Tulang hasta yang di bagian jempol. Nih, kalau kalian bedah, yang di sini ada dua tulang besar, tulang pengupil dan tulang hasta. Selanjutnya ada tulang pergelangan. Tuh, tangan kalian bisa bergerak, bisa beraktivitas karena ada kerangka, ada otot dan ada sendi. Nanti kita bahas selanjutnya. Yang berikutnya ada tulang jari, jari tangan. Tuh. Ada berapa jari tangan kalian? 10. Ada 10 jari tangan dan ada 10 jari kaki. Masuk ke kerangka kaki. Yang paling atas di sini ada tulang paha. Yang berikutnya ada tulang lutut. Tuh. Nih. Lanjut ada tulang kering. Tulang kering itu di bagian depan. Terus ada tulang betis di bagian belakang. Tulang pergelangan kaki dan yang terakhir ada tulang telapak kaki. Ya, ini ada beberapa nama-nama tulang atau anggota-anggota tulang sehingga membentuk kerangka. Ya. Masih semangat? Masih. Tapi tadi Bapak tanya satu persatu nama-nama tulang, jawabnya masih pelan. Coba Bapak ingin kalian lebih semangat lagi. Ya, coba tepuk semangat. Semakin semangat, semakin
motivasi dan Bapak pengen satu lagi, tepuk konsentrasi. Masih ingat yang kemarin dibahas? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap ya. Belajarnya kita lanjutkan. Yang berikutnya ada otot. Tadi sebelum belajar kita sudah tanya atau kasih pertanyaan pemantik apa itu otot. Di sini penjelasan lebih lengkapnya adalah otot yaitu jaringan lunak dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Otot dapat berkontraksi. Apa itu berkontraksi? Memendek dan juga berelaksasi atau memanjang, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas fisik, mulai dari berjalan, mengangkat benda, dan memompa darah ke seluruh tubuh. Itu kinerja dari otot. Nah, otot juga memiliki 3 sifat. Ya. Sifat yang pertama yaitu kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika berkontraksi. Yang berikutnya, yang kedua ada ekstensibilitas, atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang terakhir ada elastisitas, atau otot bisa kembali ke ukuran semula, seperti karet nih. Karet kalau kalian tarik, itu akan kembali ke posisi semula. Itu disebut dengan elastis atau elastisitas. Sama seperti otot. Otot juga memiliki sifat elastisitas. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, otot pada manusia dibagi menjadi 3 jenis. Coba kalian perhatikan nih. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Lihat 3 gambarnya nih. Tuh. Bentuknya silindris panjang dengan ribuan serabut dan pita terang gelap. Tuh. Ini gambar otot lurik. Selanjutnya, letak inti selnya itu berada banyak dan terletak di tepi sel. Cara kerjanya, dia bekerja secara sadar sesuai perintah otak sehingga dapat digerakkan dengan kemauan. Contoh, misalkan kita mau mengambil sesuatu, itu otak memerintahkan dulu. Kalau kita terjemahkan misalkan, otak ngomong ke otot, otot, coba ambil tuh pulpen. Otot langsung bekerja mengambil pulpen atas perintah dari otak, ya. Dengan sadar, dia sadar mengambil benda atau menggerakkan tubuhnya dari perintah otak. Sifatnya itu kontraksi cepat dan kuat, tetapi mudah lelah. Tempatnya itu melekat pada rangka tubuh, ditemukan pada lengan, perut, pipi, dan lain-lain. Ya, ingat ya, yang pertama tadi otot apa? Otot lurik. Dia melakukannya secara sadar, ya. Dari perintahnya, yang dapat perintah dari siapa? Dari otak, ya. Secara sadar. Selanjutnya, yang kedua ada otot polos. Tuh, perhatikan gambarnya tuh. Otot polos ini berbentuk seperti gelendong dengan ujung meruncing. Nih, tuh, ujung-ujungnya meruncing. Tidak memiliki pita terang dan gelap. Letak inti selnya satu, berbentuk oval dan terletak di tengah sel. Cara kerjanya, otot polos ini bekerja secara otomatis dan tidak sadar atau di bawah saraf otonom. Sifat kontraksinya lambat tetapi tahan lama dan tidak mudah lelah. Tempatnya dinding organ dalam seperti usus, lambung, pembuluh darah, rahim, dan saluran kemih. Ya. Di sini kayak lambung. Lambung dia diperintah sama otak apa bekerja
sendiri. Ya, dia tanpa disuruh dia sudah bekerja, bergerak ototnya itu. Ya, secara otomatis tanpa harus diperintah. Coba bayangkan kalau misalkan kalian tiba-tiba lagi ngelamun, lukang dan nyuruh otak supaya bekerja, pasti lambungnya berhenti. Gak mungkin kan? Karena lambungnya bekerja secara otomatis tanpa harus disuruh oleh otak. Yang ketiga ada otot jantung. Ingat ya, tadi ada otot luri, otot kolos. Yang ketiga ada otot jantung. Lihat nih gambarnya juga menunjukkan gambar jantung. Berbentuk selnya itu bercabang dan menyatu, memiliki garis-garis melintang seperti otot luri. Letak inti selnya satu, terletak di tengah sel. Cara bekerjanya secara otomatis tidak sadar untuk memompa darah. Ya. Sifatnya kontraksi kuat, berirama dan bekerja terus-menerus. Tempatnya hanya ditemukan di dinding organ jantung. Kenapa disebut otot jantung? Karena dia bekerjanya di dinding organ jantung. Bekerjanya disuruh apa otomatis? Secara otomatis. Jantung bekerja sendiri secara otomatis. Akan berhenti ketika sudah meninggal dunia. Ya. Kalau selama masih bernapas, masih punya nyawa, otot jantung akan terus bekerja tanpa mengenal lelah. Mau kalian lagi tidur, lagi main, otot jantung akan terus bekerja. Ya, makanya harus sayang-sayang sama otot jantung. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Jangan kelelahan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga otot, baik itu otot luri, otot polos maupun otot jantung. Dan juga kalian nih yang laki-laki, kurangin main game, apalagi main gamenya sambil bergadang. Ya, itu mengganggu otot jantung. Ya, harus istirahat yang cukup. Jangan suka bergadang. Lanjut, yang berikutnya ada sendi. Ya, apa itu sendi? Lihat sini gambarnya tuh. Ada sendi apa aja yang pertama? Sendi depan, sendi celana, sendi lengser, sendi gulung, sendi geser, sendi peluru. Nah, sendi adalah titik di mana dua atau lebih tulang bertemu. Sendi memungkinkan pergerakan antara tulang-tulang tersebut. Tanpa sendi, kerangka akan terjadi struktur yang kaku dan kita tidak bisa bergerak. Lihat di sini, kayak misalkan sendi Excel. Yang tadinya tulangnya itu tidak menyatu, disatukan oleh apa? Oleh sendi. Ya, sendi itu ada sendi Excel, sendi putar dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak punya lagu. Ada lagu tentang sendi. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Di sini ada lagu sendi tentang sendi di YouTube ya. Nih, lagunya sama seperti di sini senang, di sana senang. Kalian sambil dilihat liriknya, sambil nyanyi ya. Kita berdiri dulu biar tambah semangat. Ya, keluarkan suara mas kalian ya. Lihat sini ya. Lagunya seperti di sini senang, di sana senang. Ya, boleh sambil bernyanyi, sambil gerakan badannya tipis-tipis juga boleh. Ya, siap ya. Yang laki-laki jangan malu-malu. Keluarkan suara kalian. Di sini sendi, di sana sendi, di sana sendi, di tubuhku ada 6 sendi.
Ya, itu tadi lagu tentang sendi. Ada berapa sendi? 5. Apa aja sendi? Sendi bukan, ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya di sini yang pertama ada sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran dan dapat terhadap tulang lain. Ya. Tadi ada di mana tulang leher? Tulang putar ada di mana? Ada di leher. Yang kedua ada tulang geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Ya. Yang ketiga ada tulang pelana. Tulang pelana yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Yang keempat ada sendi engsel. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan tulang dapat bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau dibengkokkan. Sama seperti pintu tuh, hanya satu arah. Ya. Itu sendi engsel. Yang kelima ada sendi gulung, yaitu sendi yang punya gerakan dua arah, bisa pelan, bisa depan belakang atau kanan kiri. Yang keenam ada sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang bergerak seperti yang membentuk seperti peluru. Sendi peluru ini memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Adanya di bagian panggul atau paha situ. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok. Bapak sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada juga perintahnya atau langkah-langkahnya sudah Bapak tulis di LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok, dibaca tugasnya ngapain. Di sini ada contoh replika gerakan. Ya. Yang pertama tugasnya kalian membuat wayang kerangka. Ya. Kalian gunting sesuai dengan pola, kemudian tempelkan ke kardus dengan lem, baru digunting lagi. Setelah itu disatukan, ya, disatukan sehingga menjadi wayang kerangka. Selanjutnya ada juga LKPD nih. LKPD yang berikutnya ada mencocokkan atau memberikan garis nih. Garis misalkan tulang selangkah adanya di mana? Ya, kalian kasih garis. Tuh, perintahnya sudah jelas, di sini juga sudah dikasih tahu ya. Nanti didiskusikan dengan kelompok, dijawab soal-soalnya. Setelah kalian selesai diskusi, Bapak ingin kalian maju ke depan mempresentasikan hasil karya kalian atau hasil diskusi kalian ya. Paham ya? Kerjakannya berkelompok, jangan ada yang mengandalkan teman ya. Semuanya harus bekerja sama ya. Ini kelompok yang pertama dulu Bapak siapkan LKPD, ada gunting. Guntingnya 2. Ada kardus. Ya. Kalian kerjakan, sini ada perintahnya. Baca dengan seksama. Nanti jawab pertanyaan yang di sini ya. Yang kedua, kelompok berikutnya kardusnya bawa sendiri ya. Nanti Bapak kasih lemnya ya.
Ini lemnya ya. Dibagi tugas ya, siapa yang mau ngelem, siapa yang menggunting, supaya cepat selesai kalau bekerja dengan mengarah. Itunya jangan sampai hilang. Ada yang menggunting, ada yang ngelem. Guntingnya udah sebagian? Oh ya. Ini kalau satu lagi ya tambah. Ini guntingnya. Ini udah dapat? Ya. Udah boleh kita pulang. Oh ya, tapi kan bener. Jadi itu aja dimuat-muatin ya. Ada yang menjawab soal, ada yang menempelkan. Untuk yang menempelkan yang ini kebetulan. Ya. Ini contoh pakai ini. Jangan sampai ketimpangin, berantakan. Nah. Dibagi tugas. Yang satu menggunting, setelah menggunting tempelkan ke sini. Ya. Nanti Bapak nilai nih kekompakan kalian, siapa yang sibuk sendiri, siapa yang mengerjakan dengan kelompok, Bapak nilai. Ya. Guntingnya ada berapa? Apa ada 2 tadi? Ini ada berapa guntingnya? 3 ini. Ya. Tugasnya ya. Nanti kalau udah dilem sama kamu ya, tandai ke sini. Kamu yang jawab soal. Ya, beres. Kamu bagian apa? Nanti kamu yang lem di sini, udah tambah cepat ya. Nanti tempelin ke sini, nanti digunting lagi. Oke? Yang rapi ya, guntingnya ya. Kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan, boleh tanya ke Bapak, jangan malu-malu. Kamu yang bagian apa? Kalian? Nih, berdua ngerjain soal. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit lah. Ya. Cukup ya, 15 menit ya. Kalau ada kesulitan, boleh tanyakan ke Bapak. Ingat-ingat tadi pas Bapak ngejelasin tulang dada ada bagian apa aja di situ, ya. Nih, satu orang yang lem biar cepat selesai dan semua nih. Lemnya tadi mana? Tuh, biar cepat selesai yang satu lem. Nanti digunting lagi. Dia jangan jauh-jauh tuh. Ya. Awas ketip angin dipisahin. Kalau yang udah selesai langsung ditempel. Ya, dimuat-muatin ya. Nanti setelah dilem, digunting lagi, baru digabungkan tiap tulang, ya. Sehingga membentuk kerangka manusia. Yang rapi itu guntingnya. Yang rapi ya. Ini yang menjawab soal. Bagi-bagi tugas di program.
Ya, ini digunting. Ya, pinggir-pinggirnya ya. Dibaca petunjuknya. Bapak sudah tulis dengan jelas di situ. Perintahnya suruh ngapain, kalian dibaca dengan seksama. Nah, setelah dilem, digunting lagi ya. Diingat-ingat lagi. Nanti kalau udah selesai, kalian maju ke depan presentasi. Awas takutkan ditimpa ya kalau bukan ada satu. Ini 15 aja deh. Sudah semuanya cukup. Langsung aja ke sini. Langsung dulu. Biar menyalakan matang. Sini aja masuk lagi. Ada kesulitan nggak? Yang ini petunjuknya doang. Ini petunjuknya itu yang buat dikerjain. Bapak kok pakai tangan, kalau pakai kertas. Intinya ada dua kan? Ini satu lagi. Nih kalau kurang, intinya ada satu lagi. Apa? Nih. Yang rapi ya. Nah, Bapak. Sampahnya ingat, jangan sampai berantakan. Sampahnya dikumpulkan dulu. Sampahnya jangan berantakan. Udah belum? Ini udah. Oke, kumpulkan nanti kalau udah selesai kalian presentasi. Boleh dibantu temennya yang belum. Nih, biar cepat pakai jari tangan. Nih, ini digunting nih. Jadi nggak usah taruh.
nanti yang lain boleh motong pinggirnya nih, potong lagi. Coba nih, muat ke sini. Nih, ya. Yang boleh. Nanti digunting lagi kata dia. Potong dulu sini, baru dibuang dulu, baru ini rapiin. Apa? Menanya apa? Telapak tangan. Yang bagian telapak. Ini jangan berkeceran ya. Sudah sampai mana? Ini ya, nanti ditusuk baru disatuin ya. Membentuk kerangka. Di sini buat angin. Nah, ya, oke. Yang di kertasnya dari tempat semua. Ya. Nanti disatuin. Kumpulin dulu, kumpulin. Sampahnya dipisahin biar nggak berceceran. Ya, nanti digunting lagi. Guntingnya kosong. Yang ini ada kesulitan nggak? Bisa ya? Yo. Dirapiin dulu biar nggak angin. Ambil dulu satu, nanti baru dirapit dulu. Yang udah selesai dipisahin, sampahnya juga dipisahin. Biar nggak berceceran. Nah, bisa nggak? Ini bapak bantuin. Nah, itu buat yang badan, boleh. Ini nanti ya. Ini anggota badannya bagaimana? Di sini. Tuh, boleh. Jadi kasih lem belum? Nah, tempelin dulu baru nanti digunting. Guntingnya tadi ada berapa? Mana? Ada. Nah, gunting dulu baru digang. Ditusuknya
ada tuh makanan yang belum sampai. Yang udah selesai dipisahin. Jangan dicampur dengan sampahnya. Pertanyaan tadi berjawab semua? Ya. Tuh disatuin, angkat tangan tuh. Jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai tuh tangan digabung dengan kaki. Benar.
kalian ke bagian kerangka tangan, kerangka kaki, menunjukkan otot dan juga sendi ya, dibagi-bagi. Yang kerangka kepala coba tunjukkan ke sini temennya. Kerangka kepala, tunjukkan kerangka kepala, rangka nama-nama yang bagian kerangka kepala. Tengkorak yang bagian tengkorak. Coba tengkorak tadi tunjukkan nama-nama bagian tengkorak. Nih, tunjukkan nama-namanya. Misalkan tulang dahi ada di mana, ya? Sini, yang kencang. Coba. Tulang hidung ada di mana? Tunjukin tuh. Benar nggak tulang hidung ada di situ? Yang kedua ada apa lagi? Nah, bawah ada di situ, betul. Mana lagi? Tulang dahi, tuh yang bagian atas. Tulang rahang atas, ya di situ. Tulang mata. Selanjutnya tulang dada. Mana tulang dada? Tunjukkan tulang dada. Gantian teman yang lain. Tulang dada, yang satu baca, yang satu baca. Tulang dada ada mana tulang dada? Tuh. Tunjukkan dan sebutkan nama-namanya. Yang kencang. Tulang selangka, terus tulang dada, tulang belakang. Ini tuh di situnya tuh. Terus tulang berikas. Perhatikan ya teman-temannya ya. Udah kasih tepuk tangan untuk temannya. Kasih tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih P, wow, keren, wow, keren, ya boleh gitu. Selanjutnya kelompok 2, maju ke depan. Ya, kalian jelaskan kerangka tangan dan kerangka kaki. Ya, yang satu menyebutkan, yang satu menunjukkan. Ya, berdua situ. Dari kerangka tangan dulu. Yang kencang dibaca, yang satu menunjukkan. Munduran. Terus. Nah, betul. Sekarang yang kaki. Tulang kaki. Gantian yang baca, gantian. Kamu yang baca. Kamu yang menunjukkan coba itu. Tunjukkan bagian-bagiannya. Sambil dilihat di sini. Baca, gantian. Tulang betis. Terus. Yang kencang. Terus. Ya, kasih tepuk kok. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya kelompok 3 tunjukkan sendi, nama-nama sendi. Ya, nih. Yang satu menunjukkan, yang satu membacakan. Mana sendi-sendinya? Bagian yang apa dia bagian sendi? Nih. Dibaca dan tunjukkan mana bagian sendinya. Baca, 1, 2, 3. Sendi putar ada di leher. Terus. Yang pecah.
panjang. Sendi lengser di mana? Tuh. Sendi pelana. Sendi pelana ada di mana? Terus. Sendi gulung. Sendi gulung. Nih. Terus. Sendi geser. Sendi geser ada di. Terus. Sendi peluru. Sendi peluru. Nah di sini. Oke, kasih tepuk kok. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, Keren. Wow, keren. Oke, itu tadi hasil kerja kalian, hasil kerja kelompok kalian. Kalian sudah bisa menunjukkan bagian-bagian kerangka, bagian tulang, bisa menyusun yang tulang menjadi sebuah kerangka satu kesatuan, ya. Sudah bisa menunjukkan juga tadi beberapa nama-nama sendi, ya. Sekarang Bapak mau memberikan permainan, tapi berhubungan dengan materi hari ini, ya. Permainannya ada di sini. Nih, permainan EduFly. Ya. Tuh, lihat. Di sini oh, nggak kelihatan ya. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, kerangka otot dan sendi. Ya, Bapak mau perwakilan dari kalian untuk maju ke depan. Ya, dari kelompok mana yang mau maju ke depan? Ya, siapa yang mau maju ke depan? Bisa? Ayo siapa? Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Maju. Ini. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Ayo. Jangan takut salah. Sini maju. Nih. Coba di play. Sini. Bapak play di sini ya. Tuh. Baca pertanyaannya. Struktur internal keras yang membentuk rangka tubuh manusia. Di sini ada 3 pilihan. Ada sendi, kerangka, dan otot. Jawabannya yang mana? Coba kamu pilih. Ya, kerangka. Nah, berarti jawabannya benar. Kalau salah dia bakalan terjebur. Ya. Yang pertanyaan berikutnya, apa fungsi utama kerangka manusia? Coba apa? Memberikan bentuk, mendukung tubuh dan melindungi organ. Coba klik dulu. Nah, yang selanjutnya, kerangka manusia dewasa yang saling terhubung dari sekitar berapa tulang? 206. Oh, benar. Selanjutnya apa? Kerangka yang melindungi organ dada dan organ otak disebut kerangka aksial. Nah, jawabannya benar. Selanjutnya apa? Kerangka yang berhubungan dengan pergerakan disebut kerangka apa? Appendicular. Nah, selanjutnya jaringan lunak dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan gerak disebut apa? Sebut apa? Otot. Selanjutnya salah satu yang termasuk sifat otot yaitu kontraktivitas. Otot pada tubuh manusia dibagi menjadi berapa jenis? 3 jenis. Titik di mana 2 atau lebih tulang bertemu dan memungkinkan pergerakan antara tulang-tulang disebut sendi. Oke. Ada beberapa lagi nih. Sendi yang dapat memberikan gerakan 2 arah disebut sendi apa? Oke, sendi diklik gitu ya, diklik. Tuh, lagi. Sendi engsel. Contoh sendi engsel adalah lutut dan
coba siapa yang mau menjelaskan? Satu orang yang sudah dipelajari apa aja? Tuh. Tadi kata Bapak, melatih otot dengan cara olahraga. Kalau kita tidak olahraga, apa gangguan pada otot? Ya, itu yang tadi dia dapatkan adalah dari pertama sampai sekarang ada cara untuk menjaga otot. Ya. Siapa lagi yang mau menjawab apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Tadi kan bareng-bareng jawabnya. Coba satu orang. Maya, apa aja tadi yang sudah dipelajari? Otot, kerangka, sama sendi. Oke, semoga kalian tetap ingat sampai hari berikutnya ya. Jangan dilupain materi yang sudah dipelajari. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sampah-sampahnya dibereskan, dibuang ke tempat sampah ya. Sebelum ditutup, kita tutup dengan baca doa ya. Kayaknya maju dulu. Anak soleh, siap. Duduk sopan, siap. Sebelum pulang marilah kita baca terlebih dahulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah membuat karya kerangka. Nanti dikumpulkan, kita pajang di depan kelas ya. Di ya, mana hasil kerjanya Bapak kumpulkan dulu. Nanti Bapak tempel di depan kelas ya. Ini hasil kelompok kelas 2, kelompok 2 betul. Yang ini mana? Ini hasil kelompok 1. Nah, yang kelompok 3 ini nanti Bapak kumpulkan, Bapak pajang. Nah. Oke. Selanjutnya kalian yang piket jangan dulu pulang, beres-beres. Yang nggak piket boleh persiapan pulang. Nah, Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.